kita sudah bahas. Sekarang kita akan bahas Ats-tsani iqamas shalah. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Makanya ketika kita sholat itu berarti sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti harus yang namanya manusia itu wajib tunduk taat atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang diberi kesempatan, keberkahan bisa menunaikan ibadah sholat adalah sangat luar biasa. Sholat itu memiliki hukum wajib. Jadi seseorang yang tinggal sholat berarti menanggalkan kewajiban, yaitu berarti dikategorikan memperoleh dosa besar. Maka sholat, ada yang mengatakan inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika kita sholat itu harus tumakninah. Harus apa? Tumakninah. Apa itu sih? Kita sering mendengar arti atau pengertian atau istilah, atau ada orang yang menyebutkan kamu kalau sholat harus tumakninah ya. Sebetulnya apa itu tumakninah? Tumakninah ya sukunun ba'da harakah. Yang namanya tumakninah adalah berdiam setelah bergerak, di mana tiap anggota badan tenang di tempatnya. Ya. Sukunun ba'da harakah, bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadrin. Subhanallah. Jadi saya ulang, yang namanya tumanina adalah berdiam, menang. Dalam hidup ini kalau orang dalam sholatnya saja nggak bisa tumanina, nggak bisa diam, biasanya itu orang susah untuk di luar sholat. Jadi patokannya di sholat, di majlis taklim, di jamiah. Ketika dia sholat saja menghadap ke Tuhannya, menghadap Allah, menghadap Zat yang Maha Mulia, dia tidak tenang, maka proses untuk di luar sholat pasti dia tidak diberikan ketenangan. Ini mau menghadap Zat yang Maha Agung, ini mau menghadap Zat yang Maha Kuasa. Makanya adab di antara sholat itu harus kita laksanakan. Jadi ya, di antaranya tidak boleh bersendaguro kalau kita mau sholat. Kenapa? Ini kita menghadap bukan sembarangan. Contoh, kalau santriwan-santriwati menghadap Pak Wali Kota, guyonan, kira-kira disentil gak sama Wali Kota? Dimarahin dah. Dan kita mau memerlukan, kita mau kedatang kepada Allah itu mohon ampun sama Allah, mohon berkah sama Allah, mohon keselamatan sama Allah. Kok kita cengengesan, kok kita guyonan, kok kita sendaguro, berarti kita belum bersungguh-sungguh. Maka tidak ada tumaninanya. Makanya ketika mau menghadap, sampai kita ketika mau sholat saja, jangankan kita mau sholat ya, jangankan kita sholat dalam keadaan sholat, mau ke masjid saja harus tumaninah. Harus apa? Harus tenang. Ya, dikatakan dalam satu riwayat, ketika kalian mendengar azan, kemudian kalian cepat-cepat pengen ke masjid, maka ya dengan tumaninah, dengan tenang, gak usah terburu-buru. Karena nanti kalau cepat-cepat, kita itu kalau ke masjid, ini kita ngaji, terus nanti dengar adzan, nanti kita sholat, biasa aja, jangan terburu-buru. Nanti terburu-buru malah tidak menjadikan tumaninah. Di sini cepat-cepat, sampai sana. Ya, jadi tidak enak. Jangan terburu-buru. Jadi harus tumaninah. Lamanya sekitar berapa tumaninah? Lama tumaninah itu dalam sholat seketika ucapan subhanallah. Nah, kalau mau sholat harus tumaninah, sekarang kita berbicara masalah arkanul lati talzamu fiha tumaninatu arba'an. Jadi ternyata pasal rukun yang melazimkan tumaninah itu ada beberapa hal. Jadi dalam sholat yang harus perhatikan tumaninah. Apa saja? Yang pertama ar-ruku.
Nah, saat ruku itu harus konsentrasi betul itu, harus tumanina betul itu. Gak boleh guyonan, gak boleh sedaguro, sudah. Ya, fokus sama Allah. Perhatikan yang namanya tempat sujudnya. Makanya ketika mau ruku itu disunahkan untuk menghadap begini, menghadap sujud, bukan menghadap ke depan. Karena kalau menghadap ke depan itu ada apa saja. Menurut keterangan nanti kita nggak konsentrasi, pikiran kita buyar. Gitu ya. Maka harus kita perhatikan adalah tempat sujud kita. Allahu Akbar, ruku. Nah, jadi ketika ruku itu harus tumanina. Minimal santriwan atau santri wati itu minimal membaca subhanallah 1 kali ketika Allahu Akbar subhanallah. Itu berarti sudah tumanina. Jelas ya? Yang kedua, arkanul lati talzamu fiha tumanina al-i'tidal. Jadi ketika sudah ruku, habis ruku i'tidal, bangun dari ruku. Nah, juga minimal kita mengucapkan kalimat subhanallah. Lamanya maksudnya ya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Atau Anda sudah mengucapkan subhanallah. Itu berarti sudah tumanina. Yang ketiga as-sujud. Itu sujud. Dalam sujud saja harus diperhatikan. Ada bagian-bagian yang menurut kitab Safinatun Najah, nanti setelah ini kita ke kitab Safinah. Itu ada 7 anggota yang harus nempel. Ada berapa anggota? 7. Dalam sujud itu disunahkan ada 7 anggota yang nempel. Mana saja anggota yang ketika kita sujud untuk menempel? Yang pertama nih, apa nih namanya? Jidat, jabhatun atau jidat. Syafa'atan. Ya, jabhatun atau di jidat. Kemudian yang kedua dahi. Ya, dahi, betul, dahi atau di. Yang kedua butunun asabil kafaini, 2 telapak tangan. Gitu ya. Jadi harus nempel. Berarti sudah berapa? 1, 2 dan 3, 2 telapak tangan. Berarti 3. Kemudian yang keberapa lagi? 4 sama 5, 2 telapak tangan bagian dalam ya. 4 sama 5 ar-rukbatani, yaitu 2 lutut. Berarti jabhatun 1, 2, 3, terus lutut. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua atau 2 lagi atau yang terakhir, butunul asabi'ir rajalaini. Butunul asabi'ir rajalaini, yaitu jari-jari 2 kaki. Jumlahnya berapa berarti? Berarti itu 7. 2, 2, 1. Ya. 1 apa? Jabhatun, dahi. Kemudian 2 telapak tangan. Terus lutut atau dengkul. Terus yang terakhir jari-jari 2 kaki. Nah, maka diperhatikan. Hidung dia apa enggak? Enggak, kalau menurut di sini. Jadi kalau hidungnya nempel, kasihan yang ada mancung ke dalam. Ya, bukan pesek, enggak ada orang pesek, tapi adanya mancung ke dalam. Ya. Jadi harus diperhatikan. Gitu ya. Dan sholat itu sangat penting. Jangan sampai yang laki-laki ninggal sholat. Makanya tolong, kalau saya sih gampang. Kalau nilai orang itu tenangnya hidup itu ketika sholat. Wong sholatnya saja nggak tenang, berarti ya hidupnya nggak tenang. Gitu ya. Anda pengen lihat orang-orang itu. Para wali itu kalau sholat malah senang. Nabi Muhammad paling senang sholat.
Apalagi sahabat kalau itu sudah waktunya sholat, kemudian makmuman dengan Nabi Muhammad SAW itu paling tinggi. Karena tidak ada seseorang yang fasih mengucapkan kalimat Quran kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Kalau sholat mulai sekarang jangan guyonan karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita doa ada baca apa ini? Ini tak doa ya? Baca apa ini? Doa apa sih? Hah? Doa dari donatur yang ibu yang kedua itu. Iya. Itu kita doa yang kena COVID. Oh iya, ini nanti ada juga. Iya. Kita tutup dulu, nanti habis kita doa dulu. Kita akhiri majelis kali ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Ya, tolong nanti malam Selasa yang depan. Setelah ini Anda sering dengar yang namanya Aqidatul Awam, gitu ya. Daripada dengan musik, daripada dengan nyanyian, sekarang dengerin Aqidatul Awam biar malam Selasa nanti hafal. Terus Qurannya disiapin. Kita langsung nanti malam Selasa depan habis maghrib tepat. Gitu ya. Tadi saya ada peruang sedikit. Jadi malam Selasa saya langsung konsisten habis maghrib dari masjid langsung saya menuju ke sini. Itu biar kita dapat banyak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua.